Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Habiu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu materinya Critical Cultural Studies Theory. Baiklah, langsung saja kita mulai dari pengertian teori. Yang pertama, ada dua teori yang berhubungan erat pada materi ini, yaitu teori kritis dan teori kultur studies atau kajian budaya. Yang pertama saya akan bahas tentang teori kritis ini. Teori kritis ini adalah sebuah teori atau aliran pemikiran yang menekankan pada penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya. Teori ini juga berfokus pada sosial media dan bagaimana sosial media tersebut dapat digunakan untuk mendefinisikan hubungan kekuasaan di antara beragam budaya. Para ahli ini meneliti bagaimana media berhubungan dengan berbagai masalah seperti ideologi, sosial, dan juga gender. Lalu yang kedua ialah teori culture studies. Teori culture studies ini disebut juga teori kajian budaya. Teori ini berupaya menjelaskan tentang bagaimana media dapat menanamkan ideologi kepada audiensnya melalui berbagai simbol komunikasi. Kajian budaya ini berfokus pada bagaimana budaya dipengaruhi oleh budaya lain yang lebih kuat dan dominan. Lalu selanjutnya kita masuk ke sejarah teori kritis. Teori kritis ini awalnya berasal dari pemikiran George Wilhelm Hegel tentang hubungan dialektika antara pengalaman subjektif dan dunia luar dalam sebuah hubungan. Hegel ini mengembangkan pemikiran tersebut karena pengaruh pemikiran dari Immanuel Kant. Pemikiran Hegel ini yang pada akhirnya mengarahkan pada pemikiran besar dalam teori kritis bagi Karl Marx di kemudian hari. Lalu kalau dari sejarah teori cultural studies atau kajian budaya, awalnya istilah cultural studies ini awalnya dipopulerkan oleh Stuart Hall, yaitu dia seorang profesor sosiologi di Open University Milton Keynes, Inggris. Hal mengkritik para ilmuwan komunikasi yang mayoritas menggunakan pendekatan empiris, kuantitatif, dan cenderung hanya melihat hubungan kausalitas dalam praktek komunikasi massa. Lalu selanjutnya kita masuk ke aplikasi teori di kehidupan sehari-hari. Teori yang telah saya jelaskan tadi banyak diterapkan dalam lingkungan media massa, di mana media massa memiliki pengaruh besar bagi halayak ramai. Karena media sendiri ini telah menjadi alat utama bagi kita untuk mengenal berbagai aspek di sekeliling kita, baik itu informasi, produk, kebijakan, dan lain-lain. Teori ini juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari mempelajari budaya fashion, gaya hidup, dan lain-lain. Dengan menerapkan teori ini, kita jadi dapat lebih kritis dalam menerima pesan dan tidak menerima pesan secara mentah-mentah saja. Sekian, terima kasih.